Bukan sampah yang menggunung. Sampah menumpuk di jalanan. Tumpukan sampah plastik mengambang di empang dekat permukiman kawasan Marunda. Penuhi sampah di sepanjang pantai. Dari kelompok 4 Hukum Lingkungan akan menampilkan hasil daripada proyek kami. Tetapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Devi Permata Berbangun. Saya Iwan Oktavian Nababan. Saya Kaputrian Hombi. Saya Separasi Menerang. Nama saya Renzo juga. Selamat menyaksikan. Secara umum, sampah adalah sisa hasil aktivitas manusia maupun alam yang tidak lagi digunakan dan dibuang karena dianggap tidak memiliki nilai ekonomis. Sampah bisa bersumber dari industri, dapur rumah tangga, pertanian, pasar, maupun tempat umum lainnya. Oke, jenis-jenis sampah yang pertama itu ada sampah organik, yaitu dari makhluk hidup sendiri. Yang pertama adalah sampah, contohnya dari dedaunan, sisa makanan manusia, terus itu dari kotoran hewan atau ternak. Yang selanjutnya adalah sampah anorganik, yaitu sampah dari sisa pemakaian manusia atau makhluk hidup. Contohnya itu dari sampah plastik, botolan, logam, dan elektronik. Sampah ini tidak dapat terurai secara alami, tapi sampah ini dapat dikelola. Selanjutnya adalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah. Yang pertama itu dari segi air, udara, dan darat. Yang pertama dari air, apabila kita membuang sampah di sungai, contohnya, dapat menyebabkan banjir. Dari segi darat, apabila kita membuang sampah sembarangan, itu dapat mengurangi kualitas tanah. Yang ketiga dari segi udara, apabila kita membakar sampah secara tidak beraturan, itu dapat menyebabkan polusi udara yang dapat menyebabkan efek rumah kaca dan pemanasan global.
Dari perbuatan sepele dan kelalaian yang kita lakukan setiap hari, ada 3 dampak pembuangan sampah yang biasa kita hadapi. Yang pertama itu pencemaran udara, di mana pencemaran udara ini menyebabkan adanya bau-bau tidak sedap yang muncul dari sampah-sampah yang kita buat. Yang kedua, pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini disebabkan karena zat-zat kimia yang tergantung dalam sampah atau makanan yang kita buang sehingga mengganggu pH tanah. Dan yang ketiga, pencemaran air, yaitu mengganggunya batas baku mutu air. Dari perilaku pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan sampah secara sembarangan ini, ada hukum yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, kami akan menjelaskan mengenai pembuangan sampah secara sembarangan melalui diagram fishbone. Yang pertama adalah manusia, yaitu sumber daya manusia. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya menjadi permasalahan utama. Selanjutnya, kurangnya pendidikan tentang pengelolaan sampah dan juga perilaku malas atau tidak peduli. Yang selanjutnya adalah metode atau proses. Di dalam proses, kurangnya sistem pengelolaan sampah yang efektif sehingga menyebabkan banyaknya pembuangan sampah secara sembarangan, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat tentang pengelolaan sampah, serta kurangnya teknologi untuk mengelola sampah. Selanjutnya, mesin atau teknologi. Kurangnya fasilitas daur ulang atau sampah menjadi salah satu faktor penyebab pembuangan sampah yang secara sembarangan. Selanjutnya mengenai tentang kurangnya teknologi untuk mengelola sampah secara efisien. Yang keempat adalah material atau sampah. Jumlah sampah yang terlalu banyak serta jenis sampah yang sulit diuraikan menjadi faktor yang sangat penting penyebab pembuangan sampah secara sembarangan. Dan yang terakhir adalah lingkungan atau faktor eksternal atau environment, di mana di dalam lingkungan ini kurangnya fasilitas pembuangan sampah yang memadai menjadi penyebab terjadinya pembuangan sampah secara sembarangan, dan juga kurangnya pengawasan dan penindakan terhadap pembuangan sampah sembarangan, dan kondisi geografis yang sulit dijangkau oleh layanan kebersihan menjadi faktor penting penyebab pembuangan sampah secara sembarangan. Bumi dalam mozaik sampah sebagai sebuah karya seni kelam. Bayangkan, bumi sebagai kanvas luas, tempat kehidupan dilukis dengan harmoni. Namun kini, warna-warni indahnya perlahan tertutup oleh pecahan-pecahan tak bernilai. Plastik yang terbang di udara, botol kosong yang terapung di sungai, dan sisa-sisa kehidupan yang dibuang tanpa pikir panjang. Tanpa sadar, kita semua tengah membentuk sebuah mozaik, bukan dari keindahan, tapi dari sampah yang merajalela. Mozaik ini adalah karya seni kelam. Setiap fragmen sampah yang berserakan menjadi simbol dari egoisme dan kelalaian manusia. Kita menyusunnya dengan tangan-tangan tak peduli, membiarkan bumi menjadi galeri penderitaan yang terbuka. Tak ada bingkai emas, hanya debu, bau busuk, dan luka ekologis yang menganga. Apa yang dulu hijau dan jernih kini buram dan tercemar. Alam menangis dalam diam, sementara kita terus berkarya menciptakan seni yang justru merusak. Karya ini bukan untuk dikagumi, tapi untuk dirundung. Masih ada waktu untuk menghapus mozaik kelam ini, untuk mengganti setiap keping sampah dengan tindakan sadar, peduli, dan bertanggung jawab. Mari bersama ubah arah kuas kita, bukan untuk melukis kehancuran, tapi untuk memulihkan kehidupan. Nah, jadi dari banyaknya masalah dan fenomena yang terjadi mengenai masalah lingkungan hidup, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan, baik itu dari pemerintah sendiri, penegak hukum, serta juga masyarakat. Nah, pemerintah di sini berperan penting untuk menyediakan fasilitas seperti tempat sampah di tempat-tempat umum serta pembedaan antara sampah organik dan anorganik, di mana diharapkan masyarakat dapat membuang sampah pada tempatnya serta pembedaan sampah tersebut. Selanjutnya, pemerintah dapat mengadakan ataupun melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, baik itu secara langsung
seperti datang ke sekolah-sekolah ataupun ke tempat masyarakat, serta juga adanya sosialisasi ataupun edukasi yang dilakukan, baik itu dari media sosial seperti iklan televisi ataupun saluran khusus yang membahas mengenai lingkungan hidup. Selanjutnya, penegak hukum di sini berperan penting, di mana adanya pentingnya regulasi dan penekanan yang lebih. Oleh sebab itu, kita sebagai bagian daripada masyarakat maupun sebagai penghuni daripada bumi ini haruslah menjaga, mengurangi dan mengelola daripada penggunaan sampah itu sendiri demi kebaikan dan kenyamanan kita di bumi ini, serta bumi ini sebagai rumah kita umat manusia. 거울 속의 maze 기적 따윈 믿지 않던 나 내일의 태양이 두렵던 내게 넌 어둠 속 candlelight 성공 명예전 It's nothing without you 첫눈을 감아야 보이는 tomorrow One, two, three 세세면 펼쳐져 Dari kelalaian yang kita sabar-sabar, Wak. Gaya-gayamu kalau sambil Guys, di sini kami akan bising kali. Di sini kami akan mengapa sih kita mengerjai tugas proyek. Kami akan membuat video sinematik mengenai lingkungan hidup. Ada Depi, ada Rianda, Iwain, dan ada Eka. Saya Sefaira, dadah, sampai jumpa. tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hehehe. Dah. Nampak kita? Enggak. Kesini Korean jangan lagi bersiap-siap. Nanti yang terakhir kami yang saya menyaksikan gitu ya. Selamat menyaksikan. Satu orang aja ngomong. Semua ya menyaksikannya. Selamat menyaksikan. Menyaksikan ya. 1, 2, 3.